Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para ikhwah dan akhwat, santri dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Setelah sebelumnya kita melalui libur sampai beberapa hari. Mudah-mudahan kalian masih dalam semangat. Ada yang saya dengar jadi imam surat pendek tapi lupa. Beberapa ayat dia lupa. Terus saya ambil kesimpulan, ini baru libur 6 hari ini atau 7 hari. Surat yang pendek sudah lupa. Bagaimana kalau libur 1 bulan? Ya ikhwan, santri semua perhatikan. Libur itu bukan libur dari belajar, libur dari murojaah. Libur itu artinya kalian libur belajar di sini supaya bisa bertemu dengan orang tua. Apa yang perlu dibantu dari orang tua supaya orang tua juga senang kalian ada di rumah. Tapi kalian tetap santri. Di mana saja kalian berada, kalian tetap santri. Artinya apa? Tugas sebagai santri tetap jalan. Murojaah, hafalan. Ini libur baru 6 hari libur, sudah lupa ayat. Juz amma lagi lupa. Taib, jangan seperti itu. Jadi libur tetap di rumah itu murojaah. Bisa jadi akibat apa? Di rumah melakukan dosa. Karena kalau sudah di rumah sudah lepas dari kontrol. Seperti yang di pesantren, sebagaimana kalau dia selama di pesantren masih dikontrol, tapi kalau di rumah lepas. Maksud saya, kalau hafalan itu kalau tidak kita ulang-ulang akan hilang. Jadi hafalan selalu diulang. Sebagiannya di sini, sebagian di sini. Pindah. Pindah. Nah.
Jadi hafalan pelajaran maksud yang saya ceritakan tadi, kalau hafalan itu kalau kita tidak ulang hilang. Jadi harus sering diulang. Kemudian juga berbuat dosa, itu juga akan menghilangkan hafalan. Baik. Sebelum kita masuk di perkara yang wajib dalam sholat, siapa yang bisa mengulang syarat sah sholat dan dengan rukun sholat? Ayo Azmil. Berapa syarat sah sholat? Azmil, sebutkan Azmil. 20, iya. Berapa syarat sah sholat? Hah? Ada 6. Kalau di sini berapa? 9. Coba disebutkan Azmil. Yang lain dengar. Perhatian. Jangan main sendiri. Yang pertama apa syarat sah sholat? Suci dari hadas, kemudian suci dari hadas, kemudian masuk waktu. 2, kemudian 3. Menutup aurat. Terus keempat, suci dari najis. Terus kelima, menghadap kiblat. Keenam, niat. 7, muslim. 8, berakal. 9, apa yang ke-8? Mumayyiz, bukan balik. Mumayyiz. Jadi 9 syarat sah sholat. Ya, santri semua harus hafal. Bertahun-tahun belajar di sini tidak hafal syarat sah sholat, keterlaluan. Kemudian rukun sholat. Mana Fauzan ini? Ahmad. Rukun sholat berapa Ahmad? 30. 14. Masya Allah. Coba sebutkan. Jangan-jangan cuma 14 tidak tahu isinya. Coba. Berdiri ketika mampu. Pada sholat apa itu? Sholat wajib. Kedua, ingat saja gerakan sholat. Ketika antum sholat apa yang duluan? Begitu coba. Yang pertama berdiri ketika mampu di sholat yang wajib. Yang kedua, takbiratul ihram. Ketiga, membaca surat Al-Fatihah. 3 surat Al-Fatihah ya. 4, ruku. Kemudian 5, bangkit dari ruku. 6, sujud di atas anggota yang 7. Kemudian sujud dengan anggota yang 7 maksudnya. Kemudian yang ke-7, bangkit dari sujud atau i'tidal dari sujud. Yang ke berapa? 8, duduk di antara 2 sujud. 9, tuma'ninah di semua rukun fi'il. Tuma'ninah di semua rukun fi'il. Rukun ada 2, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Tuma'ninah pada rukun yang fi'il, perbuatan. Kemudian setelah tuma'ninah apa? Tertib. Sudah 10 ya.
Kemudian tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir terus duduk tasyahud akhir. Kemudian apa? Sholawat. Kemudian salam, 2 kali salam. Alhamdulillah. Itu rukun sholat. 14. Jadi yang 14 ini tidak ada uzur bagi orang yang lupa atau tidak lupa atau sengaja. Kalau dia tidak lakukan, sholatnya tidak sah. Begitu juga syarat sah. Kalau dia ingat di dalam sholatnya, dia harus lakukan lagi. Kalau dia ingat di luar sholat, apa yang dia lakukan? Kalau dia ingat di luar sholat, dirinci kalau dia ingat di luar sholat. Kalau dia masih di tempat itu, maka dia tambah rakaatnya. Misalnya dia begitu salam, dia ingat di rakaat pertama tadi saya lupa ruku, berarti dia tambah 1 rakaat. Tapi kalau dia ingat sudah keluar dari masjid, sudah ngopi di rumah, berarti batal sholat yang tadi. Dia harus ulang dari awal. Nah, dia ingat, tadi saya lupa ruku tadi. Nah, langsung sujud. Ingatnya sudah berapa jam misalnya. Maka sholatnya batal. Dia harus ulang dari awal. Tapi kalau ingatnya masih dia duduk di situ, masih sementara zikir, berarti dia tambah rakaatnya sesuai dengan jumlah rukun pada rakaat. Kalau dia di rukun yang dia tinggalkan di 2 rakaat, berarti dia harus menambah 2 rakaat. Kalau cuma di 1 rakaat, berarti cuma 1 rakaat saja yang dia ganti. Baik, kemudian kita masuk wal wajibat. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wal wajibatu tsamaniyatun. Tidak bawa buku. Nah, lain kali dibawa buku. Nah, santri. Taib. Jadi santri wajib bawa buku ya, ditulis. Kalian ini penuntut ilmu. Diharap-harap orang tua kalian di sini belajar. Jadi termasuk berbakti kepada orang tua adalah membuat orang tua senang. Apa yang orang tua inginkan, kalian di sini belajar, kalian bikin. Kalau sampai di sini kalian tidak belajar, tidak menghafal, malas-malas, itu sama dengan menyelisihi keinginan orang tua yang baik. Tidak boleh. Masuk durhaka itu. Durhaka kepada orang tua. Apalagi di sini berbuat jahat, tidak boleh. Sampai nyuri misalnya. Orang tua kalian malu itu. Kalau malu menyakiti orang tua hukumnya haram, tidak boleh. Sudah kalian dapat dosa karena mencuri, yang kedua dapat dosa karena apa? Menyakiti perasaan orang tua, tidak boleh. Dapat 2 dosa di situ nanti. Wal wajibatu tsamaniyatun, kata beliau, perkara yang wajib di dalam sholat ada 8. Ada berapa? 8. Kata beliau yang pertama, jami'ut takbirat ghairu takbiratil ihram. Seluruh takbir di dalam sholat selain takbiratul ihram. Perkara yang wajib yang pertama adalah seluruh takbir di dalam sholat kecuali takbiratul ihram.
Takbiratul ihram itu apa? Khalid. Khalid. Kalau takbiratul ihram apa? Hah? Di sini beliau mengatakan seluruh takbir di dalam salat adalah wajib selain takbiratul ihram. Kenapa dia kecualikan takbiratul ihram? Berarti takbiratul ihram ini masuk di mana? Di rukun. Jadi dia bukan perkara wajib tapi rukun, lebih ditekankan dari sekedar wajib. Jadi seluruh takbir hukumnya wajib selain takbiratul ihram. Antum mau ruku, membaca, mengucapkan Allahu Akbar wajib. Mau sujud, Allahu Akbar wajib. Bangkit dari sujud, Allahu Akbar wajib. Sengaja antum tinggalkan, batal sholat antum. Ini berlaku bagi imam dan makmum Ustaz, bagi semuanya. Beda dengan surat Al-Fatihah tadi. Kalau surat Al-Fatihah tidak wajib bagi makmum karena sudah diwakilkan oleh imam. Tapi bacaan selain itu wajib. Di antaranya takbiratul intiqal namanya. Takbiratul intiqal. Takbir perpindahan antara rukun. Itu yang pertama. Perkara wajib pertama takbiratul intiqal. Kemudian wa qaulu subhana rabbiyal azim fir ruku'. Ucapan subhana rabbiyal azim ketika ruku'. Habri. Tidak nulis habri. Perhatian. Yaitu subhana rabbiyal azim ketika ruku' hukumnya apa? Wajib. Itu yang kedua. Kemudian wa qaulu sami'allahu liman hamidah. Ucapan sami'allahu liman hamidah ketika kata beliau lil imami wal munfarid. Bagi si imam dan bagi orang yang sholat sendirian. Makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah makmum. Makmum membaca apa? Rabbana walakal hamd. Jadi sami Allahu liman hamidah hanya dibaca oleh si imam dan orang yang sholat sendirian. Itu hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan dengan sengaja batal sholat. Kalau lupa gugur. Nah, ini perbedaan antara yang wajib dengan yang rukun. Kalau rukun lupa tidak gugur, harus dibikin lagi. Kalau yang wajib ini kita lupa gugur. Lanjutkan saja sholatnya. Tapi wajib sujud sahwi. Kemudian wa qaulu rabbana walakal hamd. Lil kul, kata beliau, lil kulli untuk semuanya. Jadi perkataan ucapan rabbana walakal hamd wajib bagi imam, wajib bagi makmum, wajib bagi munfarid, orang yang sholat sendirian. Ya Ahmad. Tapi letaknya berbeda. Perhatikan. Tempatnya berbeda. Kalau untuk si imam dan orang yang sholat sendirian, ucapan Rabbana walakal hamda ketika sudah tegak berdiri. Bangkit imam atau orang yang sholat sendirian, Sami Allahu liman hamidah. Begitu sudah tegak, baru mengatakan Rabbana walakal hamda. Adapun untuk si makmum ketika mau bangkit, bukan ketika sudah tegak. Rabbana walakal hamd.
Berarti ketika sudah setelah berdiri si makmum tidak membaca. Si imam bangkit sami Allahu liman hamida. Si makmum waktu bangkit Rabbana walakal hamd. Kemudian Ustadz ucapan ini Ustadz Rabbana walakal hamd. Kemudian Allahu Akbar. Kemudian Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal a'la. Itu kapan diucapkan? Yaitu pada tempatnya. Kalau Subhana rabbiyal azim ketika apa? Ruku. Sudah sempurna ruku baru mengucapkan Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal a'la ketika sudah sempurna sujud. Sudah sempurna sujud baru Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la. Ucapan Sami Allahu liman hamidah ketika mau bangkit dari ruku. Bangkit. Paham sini? Sebagian imam atau orang yang sholat masih ruku dia sudah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ini kekeliruan. Karena ketika ruku itu ada bacaan tersendiri, bacaannya Subhana rabbiyal azim. Jangan Sami Allahu liman hamidah masih sementara ruku. Atau bacaannya Sami Allahu liman hamidah nanti sudah tegak lurus. Ini juga salah. Harus di antara itu. Mau bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Begitu tegak sudah selesai. Ada bacaan lainnya lagi yaitu Rabbana walakal hamd. Paham ya? Begitu juga mau sujud, mau ruku. Allahu Akbar. Jadi di antara itu. Dia masih tegak berdiri Allahu Akbar, baru dia bergerak. Salah itu. Karena ucapan Allahu Akbar dibaca di pergerakan, bukan ketika berdiri dan bukan ketika sudah ruku atau sudah sujud. Ada sebagian besar imam seperti itu. Sementara dia duduk mau sujud. Nanti sudah sujud baru mengucapkan Allahu Akbar. Salah ini. Kenapa? Karena kalau sudah sujud itu ada bacaan tersendiri yaitu Subhana rabbiyal a'la. Terus Ustaz bacaan Allahu Akbar ketika mau berpindah. Sementara dia duduk mau sujud. Mau berpindah itu dibaca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu sudah sujud harus sudah berhenti Allahu Akbarnya. Ini sudah sujud Allahu Akbar. Bangkit lagi dari sujud. Nanti sudah duduk lurus Allahu Akbar. Kesalahan ini. Bukan bacaan berarti dia tidak baca pada tempatnya. Kalau sudah tegak duduk bacaannya apa? Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli 3 kali. Bukan lagi Allahu Akbar. Baik, demikian juga ketika ruku, di pergerakan itu bacaan Allahu Akbar. Kemudian kata beliau, wa qaulu subhana rabbiyal a'la fis sujud. Perkara wajib berikutnya adalah bacaan Subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Sudah berapa itu? Azmil? Sudah 5. Sudah 5. Jadi perkara wajib yang kelima yaitu bacaan Subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Wajib. Kemudian wa qaulu rabbighfirli bainas sajadataini. Ucapan rabbighfirli bainas sajadataini di antara 2 sujud. Ketika dia duduk di antara 2 sujud. Wajib hukumnya baca itu. Kalau dia sengaja tidak baca, batal sholatnya. Lupa, gugur. Bangkit dari sujud, duduk, menghayal.
menghayal sampai imamnya sudah sujud, dia sujud. Nanti sudah sujud baru ingat, astagfirullah, saya belum baca belum baca Rabbi firli tadi ketika duduk di antara dua sujud, maka gugur. Tapi wajib sujud sahwi. Ustadz, kalau saya makmum Ustadz, apakah saya harus sujud sahwi? Dirinci, kalau makmumnya ikut dari awal dengan imam, tidak ada sujud sahwinya karena dia mengikuti imam. Walaupun dia melakukan kesalahan di dalam sholat, tidak boleh dia sujud sahwi. Paham ini? Karena sudah diwakilkan oleh si imam. Kecuali si makmum ini masbuk. Kalau dia masbuk, lambat 1 rakaat, 2 rakaat, melakukan kesalahan di dalam sholatnya, ketika dia mau menyempurnakan, maka dia sujud sahwi. Karena dia sudah sama seperti sholat sendirian. Adapun kalau dia tidak masbuk, sholat bersama imam sejak awal, tidak boleh dia sujud sahwi itu. Paham ini? Walaupun dia melakukan kesalahan di dalam sholat. Paham? Hah? Siapa ini? Taufik? Taufik atau siapa ini? Taufik. Nah, perhatikan ke sini Taufik. Yang lain. Nah. Ya, bukan nonton sepak bola ini. Ya, sebaik duduknya kayak nonton sepak bola. Bukan di bioskop. Nah. Kemudian yang keenam itu ya, ucapan apa? Kelima apa keenam? Ucapan Rabbi firli antara dua sujud. Keenam. Nah. Kemudian wat tasyahudul awal, tasyahud awal. Ketujuh. Tasyahud awal hukumnya wajib, bukan rukun. Berarti Ustadz kalau lupa tasyahud awal tidak wajib dilakukan Ustadz? Iya, gugur. Tapi wajib sujud sahwi dengan ketentuan yang kita sudah sebutkan tadi. Kalau makmum ikut bersama imam sejak awal tidak masbuk, jangan dia sujud sendiri. Biar dia melakukan kesalahan, jangan. Tidak ada kewajiban baginya kecuali hanya mengikuti si imam. Kemudian wal julusulahu, perkara wajib yang ke-8, duduk tasyahud awal, duduknya. Ya, kalau menguap ditutup ya mulutnya. Ya, adab itu ya. Kalau menguap, apanya yang ditutup Azmil? Mulut. Jangan dibiarkan menganga terbuka, nanti masuk lalat apa, repot nanti. Menyelisih sunnah. Yang sunnah ketika mau menguap ditahan. Maksudnya apa? Berusaha untuk tidak menguap, ditahan. Kalau tidak tahan, terpaksa buka mulut, maka ditutup. Tapi yang afdol ditahan. Ditahan gitu. Supaya tidak menguap. Kalau sudah tidak tahan, nah ini yang kedua. Harus terbuka mulut, berarti ditutup mulutnya. Supaya setan tidak tertawai kita. Disebutkan dalam hadis, kalau seorang hamba itu menguap sampai mulutnya terbuka, maka setan tertawa. Diledekin, bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nah, iya Abdurrahman. Perhatian ke sini. Taib jadi berapa? Coba diulang. Khalid, diulang kembali Khalid. Perkara yang wajib di dalam sholat. Yang pertama apa? Seluruh takbir selain takbiratul ihram, atau yang kita kenal dengan takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Yang kedua, ucapan ketika ruku, subhana rabbiyal azim. Berapa kali itu? Yang wajib 1 kali.
Subhana rabbiyal azim dibaca ketika ruku yang wajib 1 kali. Kalau lebih dari 1 kali, 2 atau 3 hukumnya sunnah, sudah tidak wajib. Yang kita bicarakan ini yang wajib. Subhana rabbiyal azim di dalam ketika ruku 1 kali. Kemudian apa lagi? Khalid. Bangkit dari ruku, apa itu ucapannya? Sami Allahu liman hamidah, wajib. Bagi siapa ini? Imam dan siapa? Munfarid, orang yang sholat sendirian. Masya Allah. Si makmum tidak. Kemudian yang keempat, lupa Rabbana walakal hamd. Ucapan Rabbana walakal hamd. Bagi siapa? Bagi makmum. Bagi semuanya, Khalil. Ucapan Rabbana walakal hamdu bagi semuanya. Tapi ada pembedaan tempat. Kalau si imam dengan orang yang sholat sendirian ketika sudah tegak berdiri. Kalau si makmum ketika mau bangkit sebelum tegak berdiri. Yang kelima. Bacaan ketika sujud. 6. Apalagi? Duduk di antara 2 sujud. Rukun itu, Khalid. Bacaannya ya. Bacaan duduk di antara 2 sujud. Yaitu Rabbid firli. Berapa kali, Khalid? 1 kali. Kalau lebih sunnah. Kemudian ketujuh, tasyahud awal. Yang ke-8 duduknya. Nah itu, alhamdulillah. Itu sudah yang wajib di dalam sholat. Kata beliau, fal arkanu ma saqata minha sahwan au amdan batalatis salatu bitarkihi. Fal arkan, rukun-rukun salat yang 14 itu, ma saqata minha, apa saja yang sakot, terluput, tidak dilakukan maksudnya, minha, darinya satu saja, sahwan, baik lupa, au amdan, atau sengaja, batalatis sholatu bitarkihi, maka sholat batal. Ishak namanya? Ishak. Siapa namanya ini? Nafi. Nafi. Faham Nafi? Jadi rukun ketika kita tinggalkan di dalam sholat, mau sengaja atau lupa, sholatnya batal. Rinciannya kita sudah sebutkan tadi. Rinciannya, kalau sengaja batal secara mutlak. Sengaja meninggalkan rukun batal. Kalau lupa, dilihat. Kalau ada 3 kondisi. Yang pertama, ingatnya pas masih di dalam sholat. Yang kedua, pas sudah salam. Kalau masih di dalam sholat, maka dia lakukan itu yang dia tinggalkan tadi. Rukun yang dia tinggalkan dia lakukan. Paham ini ikhwah? Kalau dia ingat pas sudah salam, sudah sholat, dia tambah rakaat. Misalnya dia lupa sujud misalnya di rakaat pertama. Nanti sudah salam baru ingat, saya belum sujud di rakaat pertama. Berarti dia tambah 1 rakaat.
Tidak usah dia ulang dari awal, tambah 1 rakaat saja. Tapi kalau ingatnya sudah lama, sudah pulang dari rumah, sudah kentut misalnya, ngopi, ingat tadi saya waktu di rakaat pertama tidak ruku, lupa, batal berarti sholatnya. Dia harus ulang dari awal. Rinciannya begitu. Wal wajibatu ma saqata minha amdan batalatis sholatu bitarkihi wa sahwan jabarahu sujudu lisahwi. Wal wajibat, sementara perkara-perkara yang wajib di dalam sholat, yaitu yang 8 tadi, masa kotominha, apa yang terluputkan darinya, amdan, kalau sengaja, batolatis sholatu bitarkihi, maka batal sholat tersebut. Sengaja tidak membaca Allahu Akbar ketika ruku, batal sholatnya. Sengaja tidak membaca Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku, batal sholatnya. Sengaja. Kalau lupa gugur. Wasahwan, bagaimana kalau lupa? Wasahwan, kalau dia lupa, jabarahu sujudu, maka dia tutupi dengan sujud sahwi, sujud sahwi. Artinya gugur, tidak usah dia lakukan lagi. Nanti sebelum salam dia sujud sahwi. Paham ya? Habri, paham Habri? Lain kali bawa buku Habrian nulis. Santri wajib bawa buku di dalam majlis kalau mau kajian. Siapa saja, mau Ustadz Arfan, Ustadz Nasaruddin, Ustadz Omar, antum bawa buku. Nulis. Rugi antum kalau tidak nulis. Santri, nanti kalau ke depan antum berdakwah, tidak ada faedah yang antum bisa sampaikan ke orang lain. Baik. Wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Beliau rahimahullahu taala menutup risalahnya, tulisan yang ringkas ini, Syurutus Shalah, dengan ucapan wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Alhamdulillah selesai. Dan bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai kitab ini. Syurutus Shalah isinya tentang apa? Syarat sah salat, rukun salat, dan perkara yang wajib di dalam salat. Perkara penting. Karena pentingnya masalah ini, Syekh Muhammad bin Al-Wahhab ambil bagian untuk menyendirikan tulisan ini. Padahal beliau ini terkenal ulama yang semangat membuat tulisan tentang apa? Ilmu akidah, tentang tauhid. Kita lihat ada Salasatul Usul Salasa, ada Qawaidul Arba, ada Kasyfus Syubhat, ada Kitabut Tauhid, ada Nawaqidul Islam, pembatal keislaman, semuanya berkaitan dengan akidah tauhid. Namun ini beliau bahas tentang fikih. Kenapa? Karena beliau lihat ini perkara penting. Jadi maksud beliau ini, kalau orang itu sholat hanya mengamalkan ini saja sah sholatnya, walaupun dia meninggalkan yang sunnah. Tapi kalau ini yang tidak ada, biar yang sunnah dia bikin, tidak sah sholatnya. Jadi penting, sangat penting. Taib, alhamdulillah selesai kitab yang mulia ini, yaitu Syurutus Shalah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena selama ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia, kekuatan, hidayah untuk menyelesaikan membaca kitab ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Insyaallah pertemuan yang berikutnya kita baca fikih juga, tapi tetap tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu kitab beliau yang berjudul Adabul Masyi ila Shalah, adab-adab pergi ke masjid untuk sholat.
karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Adabul Masyi ila Shalah. Adab-adab pergi ke masjid untuk sholat. Taib, insyaallah kita mulai pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kesempatan hidup insyaallah. Taib, sebelum kita tutup ada yang ingin bertanya? Santri? Ahmad. Biasa Ahmad ini aktif sekali nanya. Ahmad. Taufik. Ada pertanyaan? Abu Khalid. Abu Khalid. Indak soal ya Abu Khalid. Ma indak. Khalid. Khalid. Indak soal. Baik, ikhwah, kita akhirkan kajian kita, tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.